Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana prosedur mengajukan judul skripsi, fungsi dari dosen wali, dan bagaimana mendapatkan dosen pembimbing skripsi. Kita mulai langsung saja ke yang pertama. Terkait dengan alur pengajuan judul skripsi, itu dimulai dengan berkonsultasi dengan dosen wali. Tema konsultasi yang diajukan adalah tentang tema-tema skripsi yang akan ditulis oleh para mahasiswa. Saya sarankan kalau mengajukan judul skripsi ke dosen wali, bawa 5 lah judul skripsi sehingga kemudian kelihatan serius dan memiliki pandangan jauh ke depan bahwa kamu itu memang pantas dan sangat berkomitmen untuk menyelesaikan judul skripsi itu menjadi skripsi. Caranya bagaimana? Sering harus berkonsultasi dengan kolega maupun dengan dosen-dosen yang lain tentang topik yang kamu teliti. Nah, dosen wali ini tidak hanya sekedar tugasnya, tidak hanya mengasih usulan judul skripsi dari mahasiswa, namun dia juga punya fungsi yang lain. Selain itu dia juga menjadi semacam konselor pengembangan akademik dari mahasiswa yang bersangkutan. Jadi sebenarnya juga sebagai teman diskusi dalam pengembangan judul skripsi tadi. Nah, ketika kemudian sudah di ACC oleh dosen wali, nanti akan mendapatkan form pengajuan judul skripsi yang itu ditandatangani oleh dosen wali. Nah, form pengajuan judul skripsi ini dibawa ke jurusan, ya, ke jurusan sesuai dengan jurusan yang kalian jalani saat ini ya. Dari jurusan nanti form pengajuan judul skripsi ini sebagai dasar untuk menerbitkan SK dosen pembimbing. Nah, SK dosen pembimbing ini diterbitkan oleh ketua jurusan. Nah, ketua jurusan kemudian dibawa ke fakultas. Ya. Di fakultas nanti ada kandidat-kandidat nama dosen pembimbing yang dipilih. Alasan pemilihan dosen pembimbing yang dipilih, yang pertama sesuai dengan kepakaran dalam tema judul skripsi yang dipilih oleh mahasiswa. Ya. Misalnya kalau judul yang diambil adalah tentang tema-tema pendidikan karakter dalam Al-Quran, maka juga dosen-dosen yang akan direkomendasikan untuk dosen bimbing adalah dosen-dosen yang memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang ilmu Al-Quran. Kalau kemudian judulnya tentang manajemen sumber daya manusia, maka dosen pembimbing yang direkomendasikan oleh fakultas adalah dosen-dosen yang memiliki kepakaran dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, ini waktu yang bagus untuk melakukan proses itu, karena di saat liburan seperti inilah yang harus mendekat kepada dosen wali masing-masing. Kenapa? Nanti kalau kemudian semuanya mengajukan pada semester 7 itu dosen akan kelabakan diserang begitu banyak mahasiswa, sehingga tidak terkonsentrasi atau mungkin tidak maksimal dalam proses pemberian konsultan judul skripsi. Nah, di samping itu juga ini sebagai momentum untuk nyuri star sehingga kemudian beban kuliah di semester 7 dicicil dari sekarang sehingga tidak terlalu berat ya. Semester 7 ini akan berbeda dengan semester 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Kenapa? Karena mata kuliahnya sudah semakin sedikit. Mungkin kebersamaan dengan teman-teman yang satu kelas dari semester 1 sampai 6 ini kompak, semester 7 sudah memikirkan nasibnya sendiri-sendiri, sudah mengurusi skripsinya masing-masing. Nah, oleh karena itu harus dibangun komitmen kelas, masuk kampus ini bareng-bareng, wisudanya juga harus bareng-bareng, jangan sampai ada yang tertinggal.
seharusnya 1 minggu sekali itu konsultasi dengan dosen wali, minimal 1 minggu dalam 1 kali dalam seminggu. Akan kemudian kamu akan diprioritaskan oleh dosen wali itu tadi. Kamu menjadi mahasiswa yang rajin. Ya meskipun tidak paham nggak ada masalah, yang terpenting membuka saluran komunikasi dengan dosen yang bersangkutan, sehingga timbullah rasa simpati dari dosen tadi. Di samping itu, dosen juga berkewajiban untuk misalnya kalau dosen itu sudah sertifikasi yang tercatat dalam PKD, itu ya minimal harus bisa, beban kinerjanya harus bisa mengantarkan mahasiswa selesai skripsinya minimal 5, 6, atau 7 lah dalam 1 semester. Nah itu mengindikasikan bahwa dosen tersebut itu memiliki kualitas bimbingan yang baik. Nah, oleh karena itu pada dasarnya proses pengerjaan skripsi itu memang saling membutuhkan, baik itu di kalangan mahasiswa maupun di kalangan dosen. Nah, di kalangan dosen ini bagian dari kinerja, apalagi kalau dosen itu sertifikasi juga harus rajin untuk membimbing mahasiswanya. Proses bimbingan itu ya seharusnya itu juga setiap minggu. Nah, setiap minggu paham atau tidak itu mendekatlah ke dosen pembimbing, sehingga kemudian proses kerjasamanya ini berlangsung dari perencanaan skripsi, pelaksanaan hingga ujian. Syukur-syukur pas waktu ujian dibantu sama dosen pembimbing. Nah, ya boleh saja kemudian berkonsultasi dengan dosen-dosen yang lain sehingga memperkaya kasarnya keilmuan yang akan dikerjakan di skripsinya. Terutama dosen-dosen yang muda itu senang dengan diskusi penentuan tema atau isi dari skripsi kalian, karena untuk dosen-dosen muda ini juga sebagai ajang latihan bagi dosen itu bagaimana menjadi dosen pembimbing yang sabar, yang telaten terhadap mahasiswanya. Nah, memang ya harus begitu, memang harus yang muda juga rajin, yang tua juga telaten melayani. Sama ya, di kami sebagai dosen ini juga begitu, yang saling membackup kinerja dari teman-teman dosen yang lain. Nah, sehingga dosennya kompak, mahasiswanya kompak, nah jurusan juga kuat, kan begitu. Jadi tidak usah takut menghadap dosen pembimbing itu, tidak, atau dosen wali tidak usah takut ya, niatkan aja untuk silaturahmi gitu kan. Kalau niatnya untuk silaturahmi, enteng-enteng saja kan gitu. Jangan memikirkan yang tidak-tidak. Kalau sampai memikirkan yang tidak, takut dimarahi, takut diceramai gitu kan. Nah itu menjadi mentalnya down duluan kan gitu. Kalau memang takut dengan dosen wali atau dosen pembimbing, survei dulu kebiasaannya ya. Sukanya orang ini apa, yang tidak sukai apa, sehingga nanti ketika menghadap itu tidak ilfil, tidak salting, tidak salah tingkah gitu kan. Pakaian yang digunakan juga sopan, bahasa yang digunakan juga lemah lembut. Terus juga cara chat WA-nya juga ada tata keramanya ya. Berbeda chat WA-nya dengan teman-teman, jadi ditata bahasanya, sebab kesan pertama itu menentukan ketika pertama kali menemui dosen pembimbing. Jadi kalau bisa bahasanya bahasa yang menghormati, yang tata keramanya yang baik, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan gitu. Nah, saran saya juga apabila kemudian dosennya, yang paling enak itu dosen yang pejabat sebenarnya itu, karena mesti ngantor. Di kantor mesti ada yang struktural ya, entah itu dekan, entah itu kacur, entah itu sekjur, entah itu yang bagian admin. Itu yang paling enak, dia gampang ditemui itu adalah jurusan. Kalau masih mamang, masih ragu, ya dengarkan. Ketika ada kakak kelas konsultasi, didengarkan saran-saran dari dosen itu, sehingga kemudian juga bisa mengimbangi karakter dari dosen tersebut.
si dosen juga bisa mengimbangi karakter dari mahasiswanya. Jadi kalau nggak saling menyalahkan atau saling menghindar, yang terutama mahasiswa ini yang menghindar, takut kapan konsul, kapan lulus, kapan sudah, yang terakhir kapan nikah, itu biasanya lari kan begitu. Saya rasa itu untuk upload konten video hari ini dengan tema bagaimana alur pendaftaran judul skripsi dan mendapatkan dosen pembimbing yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.